Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, dan juga para pembicara yang luar biasa, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam acara Sadaka Talks Forum. Baik, kita akan langsung saja mengkaji dan juga memberikan kesempatan kepada pembicara pertama kita, yaitu Dr. Henry Salahuddin. Beliau adalah peneliti senior dari Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization atau INSIS, dan beliau ini sedang berdomisili di Istanbul, Turki. Baik, Dr. Henry, kami persilakan untuk membahas tentang hal yang pertama, ya, tentang sejarah Hagia Sophia dan kontribusinya atau hubungannya dengan dunia Islam secara keseluruhan gitu. Fakta-fakta sejarah dari Hagia Sophia. Kami persilakan Dr. Henry, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Dengan Bapak Afwan. Pak Afwan. Iya. Pak Afwan, Masya Allah. Mudah-mudahan banyak pemaaf ini. Iya, banyak dimaafkan. Karena banyak salah. Ya, baik, Pak Afwan yang dirahmati Allah dan para peserta kajian talk show atau ya diskusi tentang Hagia Sophia dan Turki Utsmani. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudal lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, 2 hari yang lalu merupakan momentum sejarah yang luar biasa, memancing emosi, kemudian semangat, terus motivasi dan lain sebagainya. Bagaimana tidak, ya, kalau kita melihat, ya, Masjid Hagia Sophia yang dikonversi dari gereja gereja ortodok menjadi masjid setelah penaklukan dan pembebasan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itu dipakai menjadi masjid selama 481 tahun, Pak Afwan. Terus kemudian dimuseumkan sejak tahun 1934. Masjid dimuseumkan, itu yang menjadi nalar kita itu bingung gitu kan, ya. Dan itu khususnya dunia Islam, karena ini bukan asetnya negara atau rezim tertentu dan seterusnya. Ini sudah diwakafkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi ini satu hal yang betul-betul momentum yang menggelora gitu, ya, menggelorakan dan membangkitkan serta memotivasi psikologi keagamaan umat Islam yang sudah quote and quote itu disekulerkan selama hampir 1 abad sejak diubah menjadi museum itu. Dan sebelumnya itu ketika perubahan dari Daulah Islamiyah terakhir Turki Utsmani, ya, tahun antara 1922 sampai 1924 gitu kan. Terus ada perjanjian macam-macam, ya, sehingga Turki Utsmani itu lemah. Kemudian apalagi dari pihak internal itu akhirnya membuat bangsa itu menerima sebagai nasib orang yang kalah perang pada waktu itu karena mengikuti Perang Dunia Pertama, sehingga menjadi republik dan kondisinya terus-menerus sampai pendidikan keagamaan tidak boleh diajarkan, bukan menjadi bagian sistem pendidikan nasional di Turki pada waktu itu. Nah, ini saya menyampaikan ini dalam kaitannya bacaan buku-buku sejarah yang saya baca. Memang ini sejarah selama 633 tahun itu terlalu banyak, dan banyak juga yang menulis baik pro dan kontra dengan berbagai macam narasi-narasinya, baik yang muslim maupun non muslim. Jadi saya hanya berbagi tentang bacaan-bacaan saya, dan nanti saya sebutkan referensinya, dan saya tidak bermaksud untuk menghasut
atau menyindir pemeluk agama lain, ya. Jadi ini murni dari apa yang saya baca dan apa yang saya pahami, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan selama baru 5 bulan di Istanbul ini. Baik, saya lebih enaknya kita mulai langsung dengan presentasi yang saya siapkan untuk acara yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan ya. Saya masuk dari sini, dari apa itu bangunannya dulu ya, bangunan Hagia Sophia. Saya terus terang saya belum masuk Masjid Hagia Sophia. Yang sudah saya masuki adalah ketika masih menjadi museum. Jadi ketika 2 hari yang lalu itu saya tidak berhasil masuk. Saya diblok dari segala arah juga kan, karena pada waktu Jumat itu memang tamu-tamu undangan khusus dan kurang lebih sekitar 500 orang saja yang di dalam. Yang lainnya jutaan orang itu di luar masjid. Nah, padahal kalau kita lihat banyak kaum muslimin dari Turki khususnya dan belahan dunia Islam yang lainnya, ya termasuk saya sebagai salah satu penganut Islam yang merasa memiliki Masjid Hagia Sophia, pengen juga masuk ke dalam, merasakan bagaimana aura setelah berapa itu 86 tahun dimuseumkan masjid itu. Geloranya kan luar biasa. Dan saya merasakan betul kan, karena banyak khususnya saudara-saudara kita di Turki ini ya tidak sedikit ya jumlahnya yang mereka mengaku Islam, mereka juga berperilaku Islam, tapi hak-hak Allah sepenuhnya belum dipenuhi, misalnya sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi tidak sedikit yang masih sholat itu setiap Jumat saja. Tapi Masya Allah, ya, kita saksikan di situ bangkit semuanya masuk sholat Jumat kan, apalagi yang sholatnya hanya Jumatan saja itu itu kan banyak itu, semuanya ikut, bahkan perempuan juga ikut memadati situ, Masya Allah. Jadi polisi kerepotan betul itu. Tapi ya alhamdulillah lah kita merasakan semuanya itu. Nah, makanya saya paham kenapa mereka itu seantusias seperti ini gitu ya. Kurang lebih sama dengan 212 lah momentumnya itu. Jadi teriakan takbir dan seterusnya. Oh ya, nanti mohon maaf nanti Pak Afwan nanti tolong diingatkan saya dengan suara saja kalau sudah mendekati detik-detik terakhir. Siap. Tersedia gitu ya. Ya, siap. Sehingga saya bisa menutupnya dengan husnul khotimah. Iya, siap, insyaallah. Ya, baik. Jadi kita mulai dulu ini Masjid Hagia Sophia. Saya potret langsung ketika berapa hari itu? 4 hari ya sebelum 4 atau 3 hari sebelum hari Jumat gitu. Ya. Nah, ini dari arah Sultan Ahmed berarti ini ya? Ya, sudah hafal sekali ini. Beberapa kali mampir. Ini luar biasa ini. Nah, ini kubahnya, dom yang dalam masjid, dalam museum sekarang sudah menjadi masjid ya. Saya gunakan Masjid Hagia Sophia saja penyebutannya. Luar biasa. Tulisannya Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamiskatin biha misbah. Al-misbahu fihi zujadah, az-zujadatu ka'annahu kaukabun duriyun dan seterusnya. Ya. Baik. Surat An-Nur ayat 24 nih ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya tidak banyak hafal gitu. Letak-letaknya apa di ayat berapa gitu. Ini senang sekali dibantu. Sama-sama. Jadi pemirsa bisa langsung mengecek dari surat An-Nur ayat 24 kalau saya nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi kalau salah ya mohon maaf. Oh ya, itu bunyinya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi. Jadi betul-betul keindahan kaligrafi Turki Utsmani itu menjadi percontohan dunia dan dia yang menghidupkan kaligrafi Khatul Arabi.
Ini menarik sekali. Baik, kita masuk langsung detik-detik penggunaan Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia itu digunakan pertama kali untuk sholat Jumat, itu gampang dihafalnya, yaitu 3 hari setelah Fathu Konstantinia, pembebasan Konstantinopel. Ya. Berarti hari Selasa, penaklukannya itu hari Selasa. Penyerbuan terakhir itu subuh, habis subuh. Jadi begitu sinar matahari pertama kali muncul, meriam diluncurkan. Meriam kekuatan militer siapa itu? Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu luar biasa itu, mengguncangkan pertahanan mereka. Padahal mereka ini sebenarnya sudah diajak damai sejak serangan pertama. Itu sudah, orang kalau melihat pakar peperangan itu sudah tahu ini pasti akan sebentar lagi akan runtuh. Terus serangan kedua itu juga itu kan nanti saya akan paparkan itu ketika mengulas siapa Sultan Muhammad Al-Fatih jika waktunya masih tersedia. Jadi di situ diutus utusan Al-Fatih itu ke Konstantin 11. Gimana, mau menyerah enggak? Kalau menyerah berarti kan dibebaskan dengan segala ini ya konsekuensi damai ya, konsekuensi damai. Artinya tidak ada darah yang tertumpahkan lagi, tidak ada pengerusakan lagi, tidak ada macam-macam lagi. Pokoknya semua nyawa boleh dijamin di situ. Harta benda individu itu akan dijaga betul, termasuk Konstantin 11. Silahkan Anda pergi dengan membawa sebanyak-banyak harta yang semampunya Anda bisa bawa, itu silahkan bawa. Tetapi kan diabaikan, tidak mau, masih bersikukuh. Akhirnya kan ditaklukkan dengan melalui peperangan. Nah, kalau peperangan hukumnya berbeda lagi. Nah, termasuk dalam hukum perang di abad pertengahan itu juga berbeda. Nah, di situ sebenarnya begini, hukum perang di abad pertengahan itu pihak pemenang itu berhak semua atas aset publik ya, yang berlaku itu, atau bahkan pembunuhan dan seterusnya itu biasalah, makanya disebut abad pertengahan karena umumnya seperti itu. Nah, tapi nanti bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ini melakukan atau dia memperlakukan warga Konstantinopel, para pendeta ya, terus masyarakat semuanya itu bagaimana, termasuk kepada non muslim itu bagaimana, itu nanti bisa kita paparkan jika memungkinkan. Baik, kita lihat. Nah, ini saya ambil dari buku Halil Inalcik, The Ottoman Empire. Di sini. Nah, ini buku ini pas pertama kali ya. Pertama kali sholat Jumat, hari Selasa ditaklukkan, kemudian hari Jumat digunakan untuk sholat untuk sholat Jumat pertama kali di Masjid Hagia Sophia ya, tanggal 1 Juni. Nah, kalau 1 Juni sekarang ini kan di Indonesia diperingati hari Pancasila. Ya, itu 1 Juni kalau di dalam sejarah Islam itu adalah penggunaan Masjid Hagia Sophia pertama kali untuk sholat Jumat. Ya. Menarik. Khotibnya adalah mursyidnya atau gurunya Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Ak Syamsuddin. Ak Syamsuddin ini. Nah, beliau pada waktu itu ketika sudah muadzin pertama kali membacakan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat suratnya berapa? Lupa saya. Lupa ya. Ya, juga memperhatikan ayatnya berapa, tapi ini sudah sangat sering sekali, populer sekali dibaca. Setiap Jumat dibaca oleh khotib ya. Tapi tidak semuanya khotib itu membaca itu.
karena berbeda-beda tradisinya kan. Ya. Pokoknya agak baik. Nah, di sini Aksan Sudin langsung mengambil tangannya Sultan Mehmet dengan lengan beliau dengan segala penuh kehormatan dan mengajaknya ke mimbar. Kemudian beliau berseru dengan suara yang sangat dalam gitu ya, sangat menggetarkan gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, di sini makanya semuanya tersenyum, termasuk Sultan sendiri. Jadi betul-betul momentum yang sangat menggembirakan. Bagaimana detik-detik waktu itu janji Nabi atau bisyarah, kabar gembira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu tahana al-Qistantiniya. Kalian ya pasti nanti akan dibebaskan itu, akan ditaklukkan itu Konstantinopel. Kalau sekarang itu kita melihatnya Konstantinopel pada waktu itu bukan seperti Amerika yang sekarang ini yang sangat kuat sekali, negara superpower ya. Superpower. Wala ni'mal amir, sungguh sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang menaklukkan saat itu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat ya. Ini adalah di masanya gitu ya. Sebab sahabat itu adalah generasi yang paling baik. Nah, kemudian wala ni'mal jais. Nah, nanti kita bisa melihat profil siapa itu penakluk, sang pembebas. Jadi Al-Fatih itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan kepada conquer atau penakluk, tidak. Dia pembebas, dia yang membebaskan dan membuka. Secara literalnya kan membebaskan atau membuka Konstantinopel. Jadi menjadi kota yang sangat damai, yang dimana semua agama bebas untuk berinteraksi di situ, ya. Semuanya dalam hal perdagangan, bahkan Italia, Genoa waktu itu boleh masuk, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting mengikuti aturan yang berlaku dan ditetapkan. Nah, dibanding sebelumnya itu sangat terbatas sekali masalah toleransi, apalagi itu sudah pandangan umum lah di abad pertengahan. Makanya momen penaklukan Konstantinopel itu adalah momentum berakhirnya abad pertengahan. Abad pertengahan memulai abad modern. Itu ditandai oleh penaklukan ini dan sosok Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya begitu. Itu menurut khususnya dalam buku Yilmaz Ostuna. Yilmaz Ostuna, sejarah dalam kitab beliau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, Ad-Daulah Utsmaniyah. Jadi begitu menaklukkan, katanya ini ya, berkaitan dengan Hagia Sophia dulu. Sultan Muhammad Al-Fatih ini mengubah masjid gereja Konstantinopel, Hagia Sophia yang menjadi ikon Konstantinopel dan Kristen Ortodok waktu itu diubah menjadi masjid. Kemudian beliau membentuk yayasan amal. Jadi bukan dimiliki secara pribadi dan namanya juga tidak diubah, Hagia Sophia. Bukan nama beliau Sultan Muhammad Al-Fatih, bukan, tetapi dibiarkan namanya seperti itu. Dengan dibentuknya yayasan wakaf itu, semua orang bisa berpartisipasi untuk mengembangkan Masjid Hagia Sophia. Jadi sebenarnya masjid ini bukan sebatas masjid. Jadi masjid ini juga dikuatkan oleh yayasan memiliki 2.360 toko. Terus kemudian 1.360 rumah. 4 karavan sarai. Karavan sarai itu artinya penginapan untuk musafir-musafir. Musafir bisa menginap gratis, makan minum gratis. Dia mau muslim mau enggak itu boleh gitu. Nanti bisa dibaca banyak, bahkan sejarawan klasik barat juga mengakui itu dan menulis dalam bukunya. Saya memaparkan itu dalam video singkat di YouTube, nanti bisa dilihat kondisi masyarakat
Turki Utsmani gitu ya. Yeah. Terus kemudian ada 30 toko goza, minuman musim dingin yang dibuat tradisional lah di Turki itu. Ini minuman ini goza ini fermentasinya dari gula dan gandum ditaburi kacang Arab. Jadi kalau di kita rasanya kayak tape gitulah. Kemudian 23 toko domba. Nah, yayasan yang memiliki unit-unit usaha ini digunakan untuk menghidupi dan mengembangkan dan membiayai operasional Masjid Hagia Sophia dan madrasah banyak sekali. Ini juga membawa 13 masjid yang lain. Termasuk yang berkembang dari zaman ke zaman. Jadi kalau kita melihat di sekitar Masjid Hagia Sophia itu ada beberapa masjid. Nah, ini masih kemarin sebelum dibuka ini betul-betul ketat penjagaannya, ada pagar gitu. Pagar Hagia Sophia. Nah, di masa kepemimpinan Sultan Mahmud I pada tahun abad 18 ya, Hagia Sophia dikembangkan fungsinya dengan pendirian madrasah itu dapur umum dan perpustakaan. Terus abad 16 dan 17 penambahan dibangun 4 menara adzan di luar bangunan masjid serta mihrab dan minbar. Nah, ketika berdiri Republik Turki sebagai negara sekuler modern, rezim Kemal melarang praktik keagamaan di Hagia Sophia, tepatnya kira-kira tahun 1934. Sejak itu pun juga dilarang. Terus nanti bagaimana nasib wakaf, nasib itu kita bisa melihat ya, bagaimana nasib umat Islam selanjutnya. Ini saya ambil dari kitab Al-Wasaiq Tantiqu bil Haqaiq. Nah ini kitabnya. Penulisnya sudah saya temui, ya sudah bertemu Profesor Ahmed Akundus. Beliau ini persen hidupnya di Rotterdam. Di beberapa bukunya sudah saya baca, kemudian YouTube-nya juga sudah saya lihat, dan ini diantara salah satu karya beliau. Karya beliau banyak. Beliau sejak umur 10 tahun itu sudah berajam untuk menjadi peneliti sejarah Turki Utsmani dan membela Turki Utsmani yang banyak disalah tafsirkan, banyak dituduh yang macam-macam tuduhan miring itulah. Nah, di sini, nah setelah perjanjian Lausanne Treaty ya, tahun 1923 ya, menurut beliau ini disinilah terjadi pengubahan. Jadi latar belakang pengubahan Masjid Hagia Sophia menjadi museum itu sebenarnya bukan kehendak pemerintah sendiri pada waktu itu, karena tekanan juga Turki sebagai pihak yang kalah itu. Itu karena apa? Karena nanti kalau kita lihat di halaman berapa itu 301 yang di akhir-akhirnya itu ketika ada pertemuan di Britania itu ditanyakan, kenapa Anda mengasih kebebasan dan kemerdekaan bagi Turki sebagai negara gitu. Kenapa kan gitu? Apa nggak takut, nggak khawatir trauma masa lalu dan trauma Barat itu terjadi lagi gitu ya? Bagaimana kekuatan Turki Utsmani itu akan bangkit lagi? Apa tidak takut? Dijawab oleh siapa ini orang lu, ini tulisan Arab tuh kadang-kadang susahnya membaca nama orang ya, orang yang nama orang Barat. Ya, nama orang Barat. Ini orang-orang Yahudi, Yahudi Inggris. Luar al-Yahudi, al-Luwat atau gimana? Luwit atau Luwat, saya tidak pasti ya. Nah, itu dia mengatakan jangan khawatir. Turki Utsmani tidak akan bangkit. Sebab apa? Sebab spiritnya, ruhnya itu sudah kita habisi dulu, yaitu sisi spiritualitasnya, ya pondasi sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah manusia itu sudah kita habisi, yaitu praktek-praktek keagamaan itu sudah dibungkam. Tidak mungkin dia akan nongol lagi sebagai sebuah negara. Dia sudah dari sebelumnya ikatan Innamal Mu'minuna Ikhwatun, ya,
itu sudah dipecah-pecah menjadi nasionalisme, ras, suku, ya, dan bangsa itu saja. Jadi insya Allah tidak akan muncul lagi lah. Ya. Nah, maka ini 4 half di sini. Dr. Hendry, mohon maaf waktu tinggal 5 menit mengingatkan. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini saya langsung ini akan percepat. Ya. Ini nasib umat Islam pasca awal era Republik, sebuah daulah. Di sini mohon maaf, ini ada yang saya ini kan ada sedikit kekeliruan yang belum saya ganti di sini. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya kita lihat bahwa hak-hak minoritas non-Muslim itu dikuatkan, ya, sementara mayoritas Muslim dibungkam. Minoritas Muslim mempunyai hak yang lebih banyak daripada Muslim sendiri. Bahkan di sini kita lihat praktek-praktek keagamaan, perayaan-perayaan itu betul-betul sudah dilarang, ya, yang sudah berlaku selama 900 tahun itu dilarang. Nah, sementara momentum tahun baru itu dijadikan peringatan resmi negara, dengan ditambah lagi ada motivasi keberanian untuk menjual daging babi dan khamr di pasar-pasar umum. Nah, baik, ini sedikit lagi kita lihat bahwasanya ini di situ juga disebutkan wakaf-wakaf itu dijual. Di awal pemerintahan Turki Republik, ya, sampai tahun sebelum 1950 ketika memasuki Adnan Menderes itu, sebelum pemerintahan beliau, ya, ini luar biasa, banyak sekali, antara 200.000 sampai 300.000 yayasan wakaf, ya. Di zaman masyarakat Turki Utsmani itu dijual. Itu yang di Istanbul saja, ya, di Istanbul saja. Jadi belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ini bisa kita lihat bahwasanya Turki Utsmani itu betul-betul dihabisi, ruhnya itu dihabisi. Termasuk salah satu contohnya adalah menghibiri ruh keislamannya itu. Nah, disinilah makanya kita tidak heran jika kemarin itu terjadi luapan yang luar biasa, ya, secara emosional itu luar biasa. Mereka betul-betul ingin bangkit kembali, ya, bagaimana masa-masa itu kembali, dan itu sudah menjadi impian khususnya Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak kecil, gitu. Pengen mengembalikan fungsinya karena wakafnya untuk masjid, dan akan ada laknat khusus bagi orang yang mengubah Masjid Hagia Sophia ke fungsi lainnya. Mudah-mudahan dengan momentum ini, ya, mudah-mudahan bukan hanya masjid yang dikembalikan, tapi fungsi aset-aset kekayaan yayasan wakaf Hagia Sophia itu dikembalikan juga, termasuk yang madrasah dan seterusnya akan berfungsi kembali semuanya, sehingga betul-betul pelan-pelan peradaban Islam itu bangkit lagi. Sebab peradaban Islam itu produk akhirnya bukan bangunan, itu hanya salah satu elemen kecil saja, tapi produk akhirnya adalah manusianya. Betul. Maka ini jadi kalimat penutup, ya. Produk akhir dari peradaban Islam itu adalah manusia yang beradab. Maka dengan hancurnya, mundurnya umat Islam, berarti yang rugi bukan hanya umat Islam saja, tetapi dunia ini akan rugi. Kenapa? Karena mereka akan kehilangan bagaimana kehilangan contoh bagaimana menjadi manusia yang terbaik. Menjadi manusia yang baik itu bagaimana, itu mereka tidak ada contohnya lagi. Dan itu bisa kita lihat sejak negara-negara dan kekuasaan politik berada di luar umat Islam. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak keterbatasan dan kekurangan. Aku lupa lihada, astagfirullah li walakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dr. Hendry Salahuddin, jazakallah khair jaza. Semoga Allah lindungi, Allah berikan keberkahan
bagi beliau dan keluarga, serta semoga penelitian beliau dilancarkan Allah SWT ya. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Van Riyadi, mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.